Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah menyelesaikan masalah Serval, Harvey York kembali bersama Dorian Howell, dan membuat rencana untuk memperbaiki Longman Outskirt. Entah ada apa, Amos Augustus tiba-tiba menemui Harvey di Longman Outskirt. Agar tidak penasaran, bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6005-6009. Chapter 6005. Sementara itu, Harvey York yang tidak tahu rencana Amos Augustus, tuan muda dari Sekte Bumi, kembali ke villa nomor 1. Dia memandang Dorian Howell di seberangnya dengan penuh minat. Pada saat yang sama, Harvey York juga memiliki setumpuk dokumen di tangannya, pada dasarnya semuanya tentang Dorian Howell. Kepala Longman termuda pertama, 20 tahun yang lalu. Sungguh kerja keras selama 20 tahun. Namun, Harvey York tidak memiliki informasi rinci tentang teknik bertarung pedang tentangnya. Setelah beberapa pandangan sekilas, Harvey York menuangkan secangkir teh untuk Dorian Howell sendiri, lalu tersenyum ringan, dan berkata, "Pemimpin cabang, dengan kekuatanmu, tentu saja pergi ke Longman untuk menjadi wakil kepala bukan masalah bagimu. Kenapa kamu merendahkan diri tempat kecil di outskirt ini? Tuan muda Longman." Dorian Howell jelas tahu identitas Harvey York, tapi ini normal. Jika tidak, bagaimana istrinya, Yasmin Osborne bisa mengetahui identitas Harvey York? Dorian Howell ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan berbicara. "Aku tinggal di outskirt karena aku tahu bahwa Henry Hick akan kembali suatu hari nanti. Saat itu, aku terlalu berhati lembut dan tidak menyelesaikan pengkhianat Longman ini. Saat dia kembali, aku secara alami akan mengakhiri masalah ini dengan tanganku sendiri." Harvey York tertegun dan berkata, "Pengkhianat? Ada apa sebenarnya? Jika aku ingat dengan benar, menurut rumor, masalahmu dengan Henry Hick adalah karena masalah posisi pemimpin cabang. Itulah yang ada di permukaan." Dorian Howell tertawa kecil. "Tapi tuan muda, pikirkanlah. Jika benar-benar seperti ini, apakah aku perlu berpura-pura menjadi lumpuh selama 20 tahun terakhir ini?" Saat itu, Henry Hick ingin menggunakan metode kultivasi Longman untuk ditukarkan dengan teknologi inti ilmu genetika di Amerika Serikat untuk memodifikasi dirinya sendiri secara genetik. Lalu, aku juga menemukan. Selain itu, Henry Hick juga ingin masuk dalam pelukan orang Amerika, dan ingin menjadikan outskirt sebagai jembatan bagi orang Amerika untuk memasuki negara H. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, "Bukankah Henry Hick adalah anggota keluarga Hick dari klan Serigala, dan juga dibesarkan di cabang Longman Outskirt? Bagaimana orang seperti itu bisa berkomunikasi dengan musuh asing? Itu adalah salahku." Dorian Howell menghela nafas. "Ayahku adalah seorang penatua Longman 20 tahun yang lalu. Dia tahu kekuatanku, jadi ketika aku dan Henry Hick belum bertarung satu sama lain. Ayahku meminta kepada Master Longman saat itu dan menunjukku sebagai presiden cabang Longman di outskirt. Henry Hick sangat marah ketika mengetahui hal ini. Dia berkata, karena aku sudah ditunjuk sebagai pemimpin cabang, mengapa aku harus membiarkannya bersaing untuk posisi itu? Jadi, dia marah dan membelot. Dia tidak hanya berkomunikasi dengan musuh di dalam dan di luar, tetapi dia juga mengambil inisiatif untuk menjual banyak informasi ke Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun itu, 4 pilar negara hak kita rusak parah di luar negeri, dan dia memiliki kredit." Saat mengatakan ini, ekspresi di wajah Dorian Howell terlihat sedikit pahit. Harvey York juga sedikit terkejut, ekspresinya agak rumit. Dalam hal ini, dia tampaknya memahami Henry Hick. Sungguh ketidakadilan besar untuk memutuskan pemimpin cabang Longman di outskirt ketika tidak ada pemenang antara Dorian Howell dan Henry Hick. Dalam hal penalaran, kepribadian Henry Hick pasti lemah. Hanya karena kemunduran, dia membuat secara langsung tanpa mengetahui kebenarannya. Dari sudut pandang Harvey York, pengkhianatan seperti itu tidak dapat diterima, tetapi dari sudut pandang Dorian Howell, itu berbeda. Chapter 6006. Setelah hening sejenak, Harvey York berkata dengan lembut, "Maka tujuan tindakanmu hari ini adalah untuk mendapatkan bantuanku. Kamu mencoba untuk mencari jalan keluar untuk Henry Hick." Mendengar perkataan Harvey York, Dorian Howell terkejut, lalu tersenyum pahit, dan berkata, "Tuan muda Longman, memang layak menjadi tuan muda. Meskipun ini pertemuan pertama kita hari ini, aku tidak bisa menyembunyikan pikiran kecil ini. Ya, karena aku tahu identitasmu, aku mengerti bahwa kali ini jika Henry Hick kembali, 80% diantaranya dia hanya akan menjadi lelucon. Namun, ketika dia melakukan itu saat itu, dia tak punya pilihan terakhir. Jadi, aku harap jika memungkinkan, tuan muda Longman akan memberinya kesempatan." Harvey York menghela nafas dan berkata, "Aku bisa memahami kesulitannya dalam upaya terakhir. Namun, apapun yang harus dilakukan, dia tidak seharusnya menjual kepentingan negara kepada musuh.
Jika dia masih memiliki setengah dari negara di hatinya, maka ketika aku bertemu dengannya, aku akan mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tetapi jika dia telah sepenuhnya direduksi menjadi anjing dan antek Amerika, aku mungkin tidak bisa mengampuninya. Itu semua aku lakukan demi kebaikan dirinya sendiri. Mendengar perkataan Harvey York, ekspresi Dorian Howell sedikit berubah. Setelah sekian lama, dia membungkuk kepada Harvey York dan berjalan keluar dari balkon. Melihat adegan ini, Harvey York tidak banyak bicara. Dia tidak menganggap hal-hal Henry King terlalu serius pada awalnya, tapi hari ini. Setelah terdiam lama, Harvey York mengirim pesan kepada Yasmin Osborne, memintanya untuk pergi ke kemudi utama Longman untuk mendapatkan beberapa file dan menunjukkannya padanya atas nama Longman di Outskirt. Keesokan harinya, Harvey York tiba di kantor cabang di luar Longman. Yasmin Osborne telah meminta Kali Howell untuk menyiapkan file tersebut. Setelah menerimanya, Harvey York segera membacanya di lobi. Ketika Harvey York hampir membaca semua file itu, terdengar deru mesin mobil di pintu gerbang. Segera setelah itu, Toyota Century yang sangat sederhana berhenti, dan pintu belakang terbuka, dan seorang pria muda berjubah biksu putih bulan dan seutas manik-manik rosario merah di tangannya, berjalan turun. Dengan tangan di punggungnya, dia berjalan seperti harimau dan berjalan ke arah lobi kantor dengan ekspresi acuh tak acuh. Mendengar langkah kaki itu, Harvey York tanpa sadar mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat penampilan orang yang datang, dia sedikit terkejut. Tuan Muda Sekte Bumi, Amos Augustus. Informasi orang ini telah didapatkannya melalui banyak saluran. Meskipun catatannya tidak detail, tetapi foto-fotonya tidak akan salah. Tuan Muda York, selamat siang. Amos Augustus menunjukkan senyum lembut pada Harvey York, dia sangat sopan. Dan dia tahu bahwa dia adalah salah satu orang paling energi di seluruh lingkaran kelas atas di Outskirt. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Tapi aku tidak menyangka akan melihatmu untuk pertama kalinya saat ini. Tuan Muda York memang seorang pemuda yang tampan, kebanggaan anak muda, dan orang-orang banyak mengaguminya. Saat berbicara, Amos Augustus melambaikan tangannya, dan segera dua biksu membawa kotak hadiah besar. Ada banyak harta antik di dalam kotak hadiah, yang sekilas sangat berharga, yang juga membuktikan identitas Amos Augustus dari samping. Melihat hadiah berharga ini, Harvey York sedikit bingung dengan sikap Amos Augustus. Dia telah menamparkan wajah Sekte Bumi beberapa kali, dan dapat dikatakan bahwa martabat Sekte Bumi telah lama diinjak-injak di bawah kakinya. Tetapi apa arti sikap Amos Augustus saat ini? Apakah dia akan mengaku sebagai pengecut? Dia ingin berdamai? Atau sederhananya, dia datang dan ingin melihat Harvey York secara langsung? Tidak peduli apa, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Chapter 6007. Halo, Tuan Muda Augustus. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, tidak terkejut dengan kemunculan Amos Augustus. Dia juga tidak menunjukkan terlalu banyak rasa hormat karena identitasnya, tetapi hanya berbicara dengan cara yang tidak asin dan acuh tak acuh. Sejujurnya, kamu dan aku baru bertemu untuk pertama kalinya hari ini. Hubunganku dengan Sekte Bumi tidak terlalu baik. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja. Lagi pula, bagi orang-orang seperti kita, membuang-buang waktu dan berputar-putar itu sangat membosankan. Benarkah? Mendengar kerapian Harvey York, Amos Augustus menunjukkan senyuman. Menyenangkan. Tuan Muda York memang orang yang humoris. Aku menyesal tidak mengenal Master York untuk pertama kalinya ketika aku turun gunung. Sederhana saja. Hari ini, tujuan pertamaku adalah menjelaskan apa yang terjadi tadi malam. Semuanya karena Serval dan yang lainnya. Aku telah menghukum mereka dengan berat dan membuat mereka berlutut di halaman rumahku untuk bertobat. Yang kedua adalah memberikan beberapa harta warisan dari Sekte Bumi kita sebagai hadiah. Meskipun mungkin tidak dapat menebus kerugian yang diderita Tuan Muda York dalam masalah ini, itu juga dapat mewakili ketulusanku. Yang ketiga adalah aku mendengar bahwa Master York mahir dalam teknik pembunuhan dunia, tidak hanya dapat membunuh, tetapi juga menyelamatkan orang. Belum lama ini, ketika aku pergi berburu di negara Warrior, aku menderita sedikit cedera. Aku harap Tuan Muda York dapat membantuku menyelesaikannya. Tentu saja, selama itu ditangani dengan baik, aku pasti akan sangat menghargainya. Pada saat ini, Amos Augustus memiliki ekspresi hangat di wajahnya. Apa yang bisa dilihat dalam dirinya hanyalah kebaikan yang tak ada habisnya, dan tidak ada yang lain. Harvey York memberikan pujian lain kepada Amos Augustus di dalam hatinya. Apakah itu benar atau salah, fakta bahwa satu generasi sekte muda dapat mencapai level ini sudah cukup bagi orang untuk mengatakan sesuatu yang luar biasa. Setelah menghela nafas beberapa saat, Harvey York berkata dengan ringan. Tuan Muda Augustus, kita semua sudah dewasa. Aku terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata sopan. Menjelaskan dan meminta maaf, kamu dan aku sama-sama tahu persis apa artinya itu.
Jika bukan karena kemampuan dan keberuntunganku, mungkin sekarang aku sudah menjadi mayat. Dan tidak akan ada penjelasan atau permintaan maaf kan? Jika kamu takut bertarung denganku sampai akhir, dan itu akan mempengaruhi kepentingan Sekte Bumi dan menghancurkan rencanamu. Kalau begitu katakan padaku dengan langsung, aku suka mendengarkannya. Jadi, ambil kembali barang-barang ini. Mata Amos Augustus berkedut sedikit, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali senyumnya dan berkata, Tuan Muda York, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kesalahpahaman kecil sebelumnya, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku harus menunjukkan ketulusan yang cukup di sini. Jika kamu berpikir bahwa hal-hal ini tidak cukup untukmu, sebaiknya katakan padaku apa yang kamu suka. Untuk mengungkapkan ketulusanku, aku akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu merasa puas. Harvey York bermaksud untuk mengusirnya perik, tetapi sekarang dia mendengar kata-kata itu sambil tersenyum. Karena kamu sudah mengatakan hal ini. Kalau begitu aku akan mengatakannya dengan jujur. Masalah ini sangat sederhana, beri aku 7 manik-manik Z yang dibuat oleh leluhur Sekte Bumi. Maka semuanya akan berakhir. Mendengar ini, mata Amos Augustus berkedut lagi, dan kemudian dia berkata, Tuan Muda York, lebih baik tidak membuat lelucon seperti ini. Lagi pula, benda itu tidak ada manfaatnya untukmu. Chapter 6008. Benarkah? Harvey York tersenyum. Bagaimanapun, aku mendengar bahwa kombinasi 9 manik-manik Z dapat membuktikan umur panjang. Aku kebetulan memiliki manik Si bermata 1 dan Si bermata 9. Jika aku mendapatkan 7 darimu, aku sudah mengumpulkan semuanya. Meskipun aku tidak punya hobi, tidak buruk untuk melihat umur panjang. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi wajah Amos Augustus tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia sudah mengetahui hal ini sejak lama. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda York, orang sepertimu tidak percaya pada umur panjang kan? Jika benar-benar ada keabadian di dunia, mengapa aku tidak melihat yang abadi selama bertahun-tahun? Nenek moyang kami yang membuat 9 manik-manik Z ini sendiri, bukankah dia sudah meninggal? 9 manik-manik Z, untuk Sekte Bumi adalah semacam tanda warisan. Tentu saja, karena Tuan Muda York ditakdirkan untuk mendapatkan 2, maka jaga mereka dengan baik. Suatu hari ketika kamu bosan bermain dengannya, jika kamu bersedia menyumbang ke Sekte Bumi, tentu saja kamu sangat diterima di sini. Adapun hal-hal seperti umur panjang, tidak ada salahnya bercanda. Tetapi jika kamu benar-benar percaya, aku khawatir kamu akan sengsara suatu hari nanti. Lagi pula, Kaisar pertama yang legendaris, bukankah dia juga membuat lelucon selama berabad-abad dengan kata-kata umur panjang? Ketika dia mengatakan ini, Amos Augustus memiliki ekspres serius dan tulus di wajahnya. Harvey York menghela nafas dan berkata, Karena kamu sudah sampai pada titik ini, sepertinya tidak baik bagiku untuk terus bersikap keras pada orang lain. Itu saja. Karena kita berbeda dan tidak bisa menjadi sekutu, maka sampai jumpa di dunia bawah. Saat berbicara, Harvey York hendak berdiri dan pergi. Melihat Harvey York, Amos Augustus benar-benar tidak tertarik untuk memperhatikan dirinya sendiri. Pada saat ini, matanya sedikit berkedip, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, Jika Tuan Muda York benar-benar tertarik dengan manik-manik Z itu, bukankah kita bisa membicarakannya dengan baik? Ya, selama kamu membantuku menyelesaikan masalah luka dalamku. Bukan masalah jika aku memberimu manik Z. Setelah berbicara, Amos Augustus tidak sopan, tetapi duduk tepat di seberang Harvey York. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda York, apakah kamu ingin memeriksa denyut nadinya? Orang yang sombong seperti Amos Augustus secara alami tidak memiliki apa yang disebut luka dalam. Namun, dia sengaja mengulurkan tangan kanannya. Dia akan menggunakan tenaga dalamnya yang kuat untuk melumpuhkan Harvey York. Ini juga merupakan ujian bagi Harvey York. Inilah yang disebut mengetuk gunung dan mengguncang harimau. Harvey York tentu tahu apa yang sedang dipikirkan Amos Augustus. Setelah tersenyum tipis, dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya pada nadi Amos Augustus. Ketika tangan kanannya tertekuk, napas batin yang kuat dan tak terlukiskan melonjak, menyebabkan jari-jari Harvey York langsung terguncang. Namun, Harvey York tidak banyak mengubah ekspresinya, dia menekan jarinya ke bawah lagi. Setelah beberapa saat, Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Augustus, ketika kamu berburu di Warrior, meskipun kamu memiliki beberapa luka dalam, kamu sudah menyelesaikannya sendiri kan? Bagimu, hal yang paling merepotkan saat ini bukanlah cedera internal itu, tapi 2 nafas internal yang sangat murni di tubuhmu. Kurasa, kamu seharusnya berlatih 2 latihan yang kuat. Ketika 2 jenis latihan ini, satu yin dan satu yang, bekerja sama satu sama lain, mereka hampir tak terkalahkan di dunia. Namun, kamu kadang-kadang tidak dapat mengendalikan 2 jenis nafas batin ini baru-baru ini.
Jadi, begitu nafas batin saling bertentangan, kamu memiliki ledakan amarah yang kuat. Sehingga kamu perlu membaca sutra untuk menenangkan energi internalmu. Apakah aku benar? Chapter 6009. Di masa lalu, karena kamu belum pernah menembus ranah Dewa Perang, jadi kamu masih bisa secara paksa menekan dua dividen internal ini. Tapi sekarang, kamu tidak bisa melakukannya. Kedua kekuatan internal ini saling bertarung di tubuhmu, dan keduanya ingin menjadi satu-satunya di tubuhmu. Setiap kali kamu menekan aura seperti itu, kamu akan menghabiskan banyak energi. Dengan kekuatan Dewa Perangmu sekarang, kamu terlihat seperti orang yang tiada taranya. Tapi begitu nafas di tubuhmu benar-benar lepas kendali, cangkir teh di tangan Harvey York jatuh ke tanah dengan lesupan. Porselen berantakan dan teh memercik, yang juga menyebabkan sudut mata Amos Augustus berkedut. Pada saat itu, Sekte Bumi akan dapat membuka diri untuk bertahan hidup. Amos Augustus awalnya sama sekali meremehkan Harvey York. Dari segi latar belakang dan pengalamannya, dia merasa bahwa orang seperti Harvey York bisa diinjak-injak sampai mati dalam hitungan menit. Tetapi masalahnya adalah dia yang awalnya ingin menakut-nakuti Harvey York, tetapi dia malah menceritakan rahasia terbesarnya. Pada saat ini, Amos Augustus sangat terkejut. Rahasia ini, bahkan orang-orang terdekatnya tidak tahu, tetapi Harvey York menunjukkannya. Dia juga menunjukkan masalah terbesarnya saat ini. Ini adalah masalah yang bahkan guruku sendiri, naga emas dari kuil Adenar, tidak dapat mengatasinya. Memikirkan hal ini, Amos Augustus menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum sedikit, dan berkata, "Tuan Muda York, tidak, seharusnya Master York. Orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah Master Seni Bela Diri, tapi aku tidak percaya saat itu. Sekarang, aku merasa yakin. Hanya saja bagiku, dua kekuatan internal Yin dan yang di tubuhku adalah akar dari pencapaian Dewa Perang. Selama aku bisa mengendalikan kekuatan ini, maka di alam yang sama, kekuatan tempurku 2 kali lipat dari yang lain. Selain itu, selama aku bisa menguasai jalan persatuan Yin dan Yang, kesatuan surga dan manusia akan tercapai di masa depan. Kedua dividen internal ini, memang adalah masalah bagiku, tetapi bukankah itu juga merupakan peluang terbesar untukku?" Di antara kata-kata itu, wajah Amos Augustus penuh dengan senyuman sinis. "Tuan Muda York, kamu mengatakan bahwa ketika nafas di tubuhku benar-benar di luar kendali, Sekte Bumi akan hancur. Ini, apakah kamu ingin membuatku takut?" Ketika dia mengatakan ini, wajah Amos Augustus agak mencela, seolah-olah Harvey York ada di depannya, itu adalah lelucon besar. Tapi dalam ejekan ini, ada semacam pengawasan yang berarti. Jelas, Amos Augustus mencoba melihat apa yang Harvey pikirkan. Namun, ekspresi Harvey York tidak banyak berubah, dia berkata dengan ringan. "Kekuatanmu sangat kuat, kamu dianggap sebagai dewa perang tingkat menengah di usia muda, dan kamu akan dapat segera menerobos dan mencapai tingkat mahir. Namun, pada saat kamu menerobos, dua napas di tubuhmu benar-benar akan lepas kendali. Pada saat itu, hegemonimu akan..." Setelah mengatakan ini, Harvey York tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku harus pergi untuk memberi selamat kepada Stefan Augustus terlebih dahulu. Musuh seumur hidupnya, bayangan yang telah menekan kepalanya, akan segera mati." Benar saja, sejak zaman kuno, tidak ada tuan muda yang telah berusia 20 tahun. Ketika dia berkuasa, aku pasti akan pergi ke Sekte Bumi dan mendapatkan ketujuh manik-maniksi. Mendengar ini, Amos Augustus kelopak mata melonjak. "Maksudmu, kesempatanku untuk menerobos, akan menjadi jalan kematianku? Hampir dipastikan. Bagaimanapun juga, ketika semua orang menerobos, saat itulah dia dalam kondisi yang terlemah." Harvey York berbicara dengan ringan. "Dan dalam kasusmu, tidak ada gunanya mencari beberapa orang untuk melindungimu.